Rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang badar besi Selonata dengan pamor tambal. Barangnya sangat super langka, super bagus, super istimewa, sangat diburu kolektor benda bertuah. Dan sekaligus saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah masuk ke WA. Karena ada yang bertanya, Gus, apakah ada badar besi atau muntal besi atau yang jenis-jenis batu badar namun barangnya kecil, tuahnya sangat luar biasa, yang tahapannya bisa sampai anti silet? Ada, saudaraku, bahkan sampai anti bom itu juga ada. Badar besi yang kecil namun barangnya istimewa, super bagus itu ada. Saya dulu punya koleksi itu, masih di peti penyimpanan. Memang belum saya buatkan edukasi, namun kapan-kapan kalau ada waktu, saudaraku, akan saya buatkan edukasinya. Ini tadi aja sampai siang, sampai saat ini masih gerimis, saudaraku, karena tadi hujannya itu lebat sekali di sini. Jadi kalau mau buat edukasi itu kan suaranya agak kurang jelas bahasanya, seperti itu. Ada, saudaraku, benda seperti itu ada. Dan kembali lagi ya, saudaraku, ke badar besi Selonata yang ada pamor tambalnya ini. Barang ini itu sebenarnya lama sekali, saudaraku, saya simpan dan baru saya keluarkan buat edukasi. Karena apa? Banyak saudara kita itu yang cari benda bertuah itu pengennya yang multifungsi. Di samping bisa digunakan buat media sarana keselamatan, yang tuahnya itu sangat luar biasa, kan seperti itu. Namun yang harus dipahami, saudaraku, pertama, barangnya harus asli ori. Kedua, barangnya harus aktif. Kalau cari benda bertuah seperti itu, saudaraku, carilah sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar tidak keliru, saudaraku. Karena banyak di luaran sana itu banyak beredaran benda-benda yang katanya bertuah, namun seperti itulah. Nanti kalau dibilang terlalu banyak, saudaraku, pokoknya yang harus diingat itu, saudaraku, pesan saya, biar dapat barang yang benar kalau sama yang pakarnya itu. Karena apa? Kalau orang yang ahlinya, orang seperti itu sangat memahami, saudaraku. Contoh tentang jenis-jenis batu badar. Itu memang koleksi saya sangat banyak sekali, saudaraku, kalau jenis-jenis batu badar. Makanya channel YouTube saya itu saya namakan Mu Badar Besi. Di sini gudangnya mustika batu badar besi. Karena itu, saudaraku. Karena kalau gudangnya itu, kalau jenis batu badar besi atau jenis-jenis batu badar itu sangat lengkap sekali, saudaraku. Banyak koleksi saya. Mau badar besi Selonata yang tidak nempel magnet itu juga banyak, yang nempel magnet juga banyak, yang nempel jarum juga ada, gitu loh. Jadi tergantung yang mau dicarikan seperti apa, kurang lebihnya seperti itu. Intinya, saudaraku, itu tadi, cari benda bertuah itu kalau tidak memahami, mending seperti itu tadi, pasrah yang ahlinya biar dapat barang yang benar. Kalau benda ini, saudaraku, badar besi Selonata dengan pamor tambal itu kanuragannya sangat luar biasa sekali. Itu yang pertama, buat media sarana keselamatan, anti rampok, anti begal. Kewibawaannya juga sangat bagus. Kalau pamor tambal itu biasanya biar kita tidak kekurangan suatu apapun, saudaraku. Istilahnya itu kalau kita punya usaha atau apa itu biar ada yang menambali. Biasanya kurang lebihnya seperti itu.
Kalau di pusaka keris itu langka juga saudaraku, ada namun langka dan sangat diburu kolektor benda bertuah juga saudaraku. Karena pamor seperti itu istimewa banget. Apalagi kalau Badas Bisilonata yang seperti ini saudaraku, bendanya asli ori alam. Jadi istilahnya tuahnya itu yang menambali itu ya karena Allah saudaraku, di situ istimewanya. Karena apa? Karena benda bertuah itu kan kalau ditanya soal keampuhan itu ya karena Allah saudaraku. Seperti itu. Namun yang harus diperjelas, barangnya juga harus benar saudaraku. Kalau barangnya tidak benar repot juga nanti, salah kaprah kan seperti itu. Kalau barangnya benar, ya itu nanti tinggal kita bawa barangnya aktif itu tadi, sudah saudaraku. Seandainya dipakai buat media sarana keselamatan, kalau kita dalam keadaan bahaya apapun itu ya alhamdulillah selamat. Seandainya mau dibacok orang, ditembak orang, mau diapain orang itu selamat saudaraku. Kan intinya seperti itu. Karena apa? Karena menurut saya pribadi saudaraku ya, kalau zaman-zaman dulu sewaktu saya masih malang melintang berguru itu ya seperti itu, intinya keselamatan. Kalau zaman-zaman sekarang kan ya dicari anti bacok, anti tembak, anti silet dan sebagainya kan seperti itu. Namun kalau zaman dulu itu tidak seperti itu saudaraku. Karena apa? Takut dimarahi gurunya. Seperti itu. Jadi kita juga sebagai seorang murid juga harus apa ya, bisa menjaga unggah-ungguh sopan santun kan seperti itu. Intinya kalau selamat itu cukup saudaraku. Itu meliputi segalanya bahasanya. Karena itu tadi, orang kalau selamat kan lebih baik, lebih bagus daripada orang kebal tapi tidak selamat, kan repot kan seperti itu. Karena apa saudaraku ya, kalau saya sering bikin edukasi seperti itu saudaraku. Karena begini saudaraku ya, sedangkan orang itu meskipun kita ajarkan kebaikan, terkadang ada juga orang itu ya tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya saudaraku. Punya benda bertuah yang sering bisa diuji coba, akhirnya orang itu apa disalahgunakan, kan itu repot juga saudaraku. Sebenarnya kalau benda bertuah itu niatnya kan dipakai buat media sarana, buat keselamatan, buat kebaikan, buat perisai kan seperti itu saudaraku. Yang ditakutkan itu tadi saudaraku. Makanya saya tidak apa ya, itu tadi mengetes mnemonikan lah bahasanya, atau membicarakan soal kekebalan dan sebagainya. Karena di situ saudaraku, intinya pokoknya selamat gitu aja lah. Takutnya orang yang bawa itu nanti malah itu tadi adigo ngadiguno di situ saudaraku sebenarnya. Dan seandainya benda bertuah dari saya itu dipakai seperti itu kurang pas saudaraku, tidak akan bermanfaat. Kalau dipakai buat kebaikan itu akan lebih bermanfaat saudaraku. Karena apa ya? Karena niatnya benda bertuah itu kan itu tadi dipakai buat media sarana, buat keselamatan, dan kedepannya bisa buat peninggalan anak cucu kan seperti itu. Kalau dipakai buat menolong orang itu ya kalau menurut saya malah lebih bagus. Contoh, seandainya saudaraku punya benda bertuah yang memang tuahnya bagus, istimewa, ada saudaraku istilahnya teman atau apalah bahasanya kerabat, itu bisa saudaraku bahasanya dipinjamkan atau mungkin direndamkan ke air putih, air putihnya disuruh minum. Jadi orang yang minum rendaman benda bertuah itu dia punya kemampuan khusus saudaraku, meskipun sementara bahasanya kurang lebihnya seperti itu kan akan lebih bermanfaat seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat itu tadi saudaraku ya. Dan ada juga sih sebenarnya saudara kita yang bertanya tentang benda karomah. Kalau benda karomah itu sebenarnya tidak ada saudaraku. Karena apa ya? Karena yang punya karomah itu manusia. Kalau benda itu tidak punya karomah. Seandainya ada spiritual seperti itu,
orangnya sebenarnya itu tidak paham, asal-asalan. Ya, seperti itulah bahasanya. Sebenarnya tidak ada, saudaraku, benda karomah itu kan bahasa orang-orang sekarang spiritual yang tidak memahami benda-benda peninggalan atau benda-benda dari leluhur kan seperti itu. Ya niatnya orang seperti itu cuma asal-asalan, saudaraku. Dan itu tadi, saudaraku, ya. Saya selalu berpesan kalau cari benda bertuah cari sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar tidak keliru, biar dapat barang yang benar-benar aktif, barangnya asli ori, bisa dipakai buat media sarana keselamatan, buat peninggalan ke anak cucu. Seperti itu, saudaraku. Karena banyak juga sih, saudaraku, spiritual sebenarnya itu memari benda-benda bertuah dari saya. Meskipun orangnya jualan, saudaraku, orangnya itu sering memarkan benda-benda bertuah, namun yang dipakai pribadi itu banyak juga yang dari saya dipakai buat koleksi seperti itu. Namun yang terkadang bikin repot kan gini, saudaraku, ya. Orangnya mahari benda yang bagus dari saya, namun yang dimaharkan itu bendanya kan beda. Yang ditakutkan kalau orangnya itu asal-asalan kan ditesmoni bisa, saudaraku. Karena apa? Karena benda bertuah dari saya itu kan tadi dibawa. Meskipun yang dipegang itu benda yang lain itu bisa ditesmoni. Namun kalau dimaharkan kan benda yang dimaharkan itu tadi kan tidak ada apa-apanya, saudaraku. Itu yang harus dipahami juga, saudaraku. Harus kita harus jelilah bahasanya, harus teliti. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya yang tidak seberapa ini. Semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Selalu tonton channel YouTube saya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel YouTube saya, yang mensubscribe. Ya silakan kalau saudaraku mau komen atau mau konsultasi, silakan langsung ke WA atau bisa komen-komen di channel YouTube ini ya, saudaraku. Semoga channel YouTube ini selalu berkembang biar saya selalu bisa memberikan edukasi buat saudara-saudara kita yang awam. Semoga lebih bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, saudaraku, cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.